Diduga ada kejanggalan dalam meninggoynya LL. Kalau semisal ada yang perlu diringkus, ya harus diringkus, teman-teman. Kalau untuk kasihan, kita tetap peduli ya terhadap almarhumah. Cuman, kalau semisal ada yang perlu diurus dengan secara hukum, ya dilaksanakan gitu, ngerti gak sih? Kalau harapan saya sih semoga itu murni sakit ya. Tapi kembali lagi, kalau semisal di dunia hukum emang harusnya ada tersangka, ya harus diringkus gitu aja. Raja Arab dipanggil polisi dan dicecar 30 pertanyaan kurang lebih selama 5 jam untuk dimintai keterangannya nih guys. Banyak para netizen juga berkomentar pro dan kontra ya, mulai dari alamat banyak duit nih kayaknya. Emang kalau ada laporan tetap diperiksa gini ya? Yang ngerti hukum coba kasih tahu. Bahkan ada yang berkomentar juga kenapa harus bawa-bawa Raja Arab, padahal almarhumah sudah tenang di alam sana. Buat lolo netizen yang berpikir kenapa harus bawa Raja Arab dan kenapa Raja Arab dijadikan tersangka atau terduga, lu salah. Nggak semua yang dipanggil polisi itu tuh harus terduga atau tersangka. Saksi juga harus dipanggil polisi. Raja Arab hanya dipanggil tuh untuk memberikan informasi guys. Biar apa? Biar kagak simpang siur. Nantinya polisi bisa memberikan informasi yang akurat. Banyak juga di luar sana artis yang nggak ada duit atau orang-orang nggak ada duit dikasih pertanyaan atau diperiksa wajib. Tapi kan keluarganya juga udah ikhlas, jadi nggak perlu dibahas lagi atau dicari-cari sama polisi penyebabnya apa. Memang betul, tapi ini demi kooperatif guys, biar kagak simpang siur. Giliran kagak diperiksa, nanti dibilangnya polisi kerjaannya apa. Jadi stop, jangan menjadi people making stupid dah. Ini dimintai keterangan woi, bukan diperiksa untuk menjadikan terduga atau tersangka. Masalahnya juga ini berita meninggalnya Lula Lapa itu booming banget. Jadi yang bijak atau berpikir aja positif lah, jangan berpikir negatif. Apalagi ada media-media yang ngasih framingnya itu nggak jelas. Katanya ini sengaja di-up supaya untuk menutup kasus-kasus yang lagi ada di Indonesia. Terlalu jauh mikir lo sampai ke sana. Jadi stop menjadi netizen atau making people stupid, oke? Dari sekarang. Jadi gimana tanggapan kalian? Apa kalian udah ngerti apa yang gua ucapin, opini dari versi gua? Kalau nggak ngerti juga sih parah. Diduga ada kejanggalan dalam meninggoynya LL. Kalau semisal ada yang perlu diringkus, ya harus diringkus, teman-teman. Kalau untuk kasihan, kita tetap peduli ya terhadap almarhumah. Cuman, kalau semisal ada yang perlu diurus dengan secara hukum, ya dilaksanakan gitu, ngerti gak sih? Kalau harapan saya sih semoga itu murni sakit ya. Tapi kembali lagi, kalau semisal di dunia hukum emang harusnya ada tersangka, ya harus diringkus gitu aja. Kenapa ya kalau ada kasus viral kayak ini, netizen Indonesia itu sangat cepat dalam mengambil kesimpulan. Padahal mereka juga nggak tahu gimana kejadian sebenarnya. Contoh di kasus meninggalnya Lula Lapa ini. Banyak fans yang meragukan investigasi dari kepolisian. Mereka nggak percaya tuh temuan-temuan baru dari pihak kepolisian. Polisi dibilang korup lah, pengalihan isu lah, apa coba? Di sisi lain, ada juga para haters yang bencinya nggak ketolongan, dan mereka berpikir seolah-olah mereka itu adalah polisi yang harus menyelidiki kematian tersebut. Dan kalau nanti sudah terungkap semua faktanya, apapun itu, netizen Indonesia itu sangat cepat dalam pindah kubu. Kalian ingat nggak dulu kasus Baim Wong versus kakek Suhud? Awalnya kan Baim Wong tuh yang dicaci maki, dikatain nggak beradab lah, dikatain inilah itulah. Tapi setelah terungkap pengakuan-pengakuan baru dari warga, mulai itu yang diserang adalah kakek Suhud. Begitu juga misalnya dalam kasus Sen Malang, Yai Mim versus Sahara. Awalnya kan yang dihina, dicaci maki itu adalah Yai Mim. Yang dibilang stres lah, yang dibilang inilah, yang dibilang itulah. Tapi setelah ternyata ada penjelasan, klarifikasi, video-video terbaru, mulai yang mereka salahkan adalah Sahara tersebut. Itulah karakter netizen Indonesia, sangat cepat mengambil kesimpulan, tapi sangat cepat juga untuk pindah kubu ataupun pindah posisi. Terkait perkembangan kematian selebgram Lula, kami sampaikan bahwa Polsek Kebayoran Baru beserta penyelidik dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah mendalami beberapa rangkaian peristiwa. Artinya dari mulai penemuan jenazah pertama sampai dengan pengolahan barang bukti, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten
dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Kita juga meminta keterangan dari pihak dokter Rumah Sakit Fatmawati yang melaksanakan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter R yang mengeluarkan surat keterangan kematian, termasuk kita juga melakukan pemeriksaan peminta keterangan pada Rumah Sakit Pondok Indah terkait tentang riwayat medis dari almarhumah. Kita menyampaikan bela sungkawa terhadap kejadian yang menimpa ini. Semoga keluarga almarhumah diberikan kekuatan dan ketabahan. Kita juga mengirim, kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Kita semua menunggu. Kami berharap teman-teman media dan publik juga pasti pihak kepolisian akan sangat transparan terhadap informasi perkembangan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nanti akan setelah hasil laboratorium forensik keluar, kami akan melaksanakan konferensi pers secara komprehensif dengan menghadirkan dari Kementerian Kesehatan, laboratorium forensik, dokter yang memeriksa riwayat medis maupun visum luar terhadap jenazah. Benarkah artis R akan menjadi tersangka dalam kasus tewasnya selebgram cantik inisial L? Jadi ini tanggal 23 Januari 2026 ya. Ini bukan angka biasa. Karena kalau dijumlahkan kode kosmiknya adalah 7 ya. 7 adalah angka kematian spiritual. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain. Dan jika saya fokus ke artis R ini, yang nama aslinya 3 suku kata ya. Lahir 15 Oktober. Sekian ya, silakan kalian cek di Google. Ini angka 5 ya. Kematiannya angka 7. Nah, ini pola messenger of death. Pembawa informasi berujung tragedi. Dan jika saya cek, Jumat Wage adalah hari lindu bumi, di mana bumi menuntut korban. Dan tanggal kematian para pemberontak dalam babad tanah Jawa. Jika saya cek perhitungan Pangeran Pitu, ini 23012 026 16, angka 7, 1 dan 6 ya. Dalam Pakuwon ada Sabta Manggala, pintu kematian spiritual. Ini bukan angka biasa, ini adalah peta jalan takdir. Resonansi energi R seperti wayang punakawan Petruk ya, sebagai pembawa pesan. Korban adalah 7, seperti Arjuna yang harus gugur. Pola ini disebut kurir maut dalam serat Centini, pembawa pesan yang tanpa sadar membawa petaka. Nah, saya lihat juga ini ada weton ganda ya, Jumat Wage. Ada fenomena larung. Saat dua weton bertemu di peristiwa besar terjadi tumpah ruah energi. Dan usia 39 tahun bagi Jumat Wage adalah weton macan kembang. Harimau terjebak bunga, kemampuan mematikan tapi terperangkap situasi. Dan weton ini identik ya, Jumat Wage, saat energi weton bertabrakan di 23 Januari 2026. Ini adalah resonansi mematikan tercipta. Ini bukan ramalan ya, ini adalah hukum fisika energi Jawa kuno. Jika saya analisa lebih detail, ini kejadiannya ini pada saat malam ya, di atas jam 12 malam. Dan dari energinya ada 3 energi berbeda. Motifnya emosi yang tidak terkontrol ya. Dan era ini memang tidak ada di lokasi ya, secara fisik. Tapi energi komunikasinya itu ada di sana. Dia sebagai jika saya analisa lebih detail secara energi, ini lokasinya ada di dalam ruangan ya, tapi dekat tempat yang basah ya, ada airnya. Ini waktunya nih dini hari ya, dan sepertinya ada 3 energi berbeda. Apakah ini pelakunya? Nah, motifnya sepertinya emosi yang tidak terkendali. Sedangkan R ini secara fisik memang tidak ada di sana ya, tapi dia sebagai penghubung, sang kurir informasi. Nah, jika saya analisa, prediksinya di bulan Februari ini R ini muncul ya di penyelidikan sekitar 70%. Maret akan naik statusnya jadi tersangka. April Mei ini ada penahanan ya, tapi hanya sebentar. Sedangkan Desember kemungkinan besar ini akan bebas bersyarat.
Nah, faktor penentunya ini adalah bukti digital ya. Chat, log, transfer, CCTV. Siapa yang mengaku duluan? Waspadai ini tekanan publik ya. Dan ini ada sesuatu ya di baliknya. Nah, efeknya ke R ini, dampak kesehatan di 2026 ya. Ada anxiety akut, insomnia kronis. Berat badannya turun ya. Dan tensinya naik. Dan ini roh korban belum ikhlas ya. Maka akan ada kejadian berikutnya. Apa itu? Nah, kita tunggu. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah benar R ini akan menjadi tersangka? Menurut analisa Nita Nisra diri, jawabannya iya. Jadi kita tinggal tunggu ya. Tanggal mainnya setelah bulan Januari 2026 ini.